sekalipun nama lo selamat raharjo, tapi kalau nggak punya Yesus, nggak bakalan selamat. Amin. Tarik bang. Paulus Subiana, saya mau bersaksi di sini. Saya lahir baru 2017. Sebelumnya saya Muslim dan saya seorang TNI Angkatan Laut, marinir. Sampai Tuhan selamatkan, saya hilangkan semuanya. Saya korbankan semua apa yang saya miliki, termasuk keluarga, termasuk pekerjaan. Ya, ke TNI-nya saya baru saja saya dipecat April kemarin pasca. Jadi saya mau bercerita, bersaksi pada malam hari ini. Awalnya saya nikah sama istri saya yang berbeda agama tapi komitmen. Jadi saya nikah secara Islam, tapi setelah nikah istri saya ke gereja, saya ke masjid. Suatu ketika saya bekerja di TNI, saya kebetulan saya sekretaris pribadinya Jenderal Bintang 3 saat itu di suatu kesatuan. Terus setiap pulang capek, tidak mikirin apa-apa karena sudah kerja sangat melelahkan sekali. Menjadi sekretaris pribadi seorang jenderal, merangkap ajudan. Jadi begitu sampai rumah, makan, ngobrol sebentar, tidur. Di satu ketika malam, istri saya kebetulan seorang singer, rajin ke gereja, taat. Dan istri saya saat teduh jam 12 malam, selalu jam 12 malam. Entah kenapa saat itu jam 12 malam itu saya merasa terganggu dengan suara nyanyian pujian penyembahan. Terus saya tegur istri saya pertamanya, "Ma, udah malam jam 12 malam. Kasihan tetangga. Kamu masih nyanyi-nyanyi saja." Awalnya seperti itu. Selama 2 hari, istri saya tetap melakukan saat teduh jam 12 malam. Akhirnya saya berantem, cekcok di situ. Setelah cekcok di situ, saya ada kuasa yang datang pada saya. Saya dibikin tidak berdaya. Saat itu saya hanya panas yang berapi-api, yang menurut saya itu bukan panas demam atau apa. Akhirnya sampai 3 hari berturut-turut begitu dan merasa ada yang aneh. Saya tanya ke istri saya, "Ma, kenapa kok sakit saya?" Setelah saya maki-maki dirimu saat teduh, malah saya diberikan sakit seperti ini, apa? Istri saya, "Tobat aja." Jawab istri saya, "Tobat." Di hari keempat, istri saya saat teduh lagi, saya lempar dengan bantal. Apa yang terjadi? Saya tidak berdaya. Setelah melempar bantal ke istri saya, langsung terkapar saya di kasur tersebut. Akhirnya malamnya saya bermimpi ketemu sosok laki-laki yang bercahaya wajahnya, berjubah putih, ada selayar merahnya. Dan laki-laki itu berkata, "Ikutlah aku, maka aku akan menyelamatkan kau." Saya belum bisa jawab, hanya diam. Saya lihat wajahnya bercahaya, tidak bisa saya tembus sama sekali. Tapi hanya ada titik luka di tangan dan kakinya. Saya
Coba komunikasi ke istri saya, ada apa ini? Istri saya hanya tersenyum, jangan menyenangin saya saja. Kalau mau damai saja. Gak usah pakai acara seperti itu. Di hari keduanya saya mimpi dengan yang sama, di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3. Laki-laki itu berkata, ikutlah aku akan menyelamatkan kamu. Saya belum bisa jawab juga, hanya diam saja, hanya gemetar saja. Siapa kan laki-laki ini? Siapalah sosok ini? Akhirnya saya bertanya lagi ke istri saya, Ma, saya udah 2 hari seperti ini, Ma. Istri saya hanya jawab, jangan nyenengin saya. Renungkan saja dengan mimpi-mimpi itu. Hari ketiganya, di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 saya bermimpi laki-laki itu berkata, ikutlah aku akan menyelamatkan kamu. Akhirnya saya jawab, ya saya mau ikut. Saya teriak sambil teriak kenceng banget di mimpi saya. Iya saya mau ikut kamu. Iya saya mau ikut kamu. Dan laki-laki itu berkata, jika engkau ikut saya, engkau harus mengorbankan apa yang kamu miliki. Saya tidak tahu maksud tujuan kata-kata itu. Saya hanya, ya saya mau ikut. Paginya saya ngomong ke istri saya, Ma, saya mimpi seperti itu lagi 3 hari berturut-turut. Kenapa? Ada apa? Istri saya hanya tersenyum. Akhirnya saya lihat YouTube. Apa sih maksud dan tujuan mimpi itu? Akhirnya saya lihat YouTube tentang Kristenan di situ. Saya buka itu, ketemu dengan artis istrinya Jonas, Asmiranda, yang tidak agama melalui mimpinya, dan dia dikucilkan, dibenci semua orang, keartisannya tidak tenar lagi. Nah di situ saya, Tuhan maunya seperti ini, mau menyelamatkan saya. Akhirnya saya hari itu juga ngomong ke istri saya, Ma, hari ini juga saya mau masuk ke gereja. Begitu saya hari ini mengantar ibadahnya, kebetulan istri saya adalah di Bekasi, saya tinggal di Serpong saat itu. Berangkat pagi-pagi, subuh, berangkat sudah ngantar istri, udah mendekat gereja, gemeteran saya, gemeter sekali. Tak berdaya untuk masuk gereja, itu tak berdaya. Akhirnya saya tidak jadi masuk gereja, hanya berdiri di parkiran saja. Kata istri saya, katanya mau masuk gereja, kenapa mundur? Saya gemetar banget, aku takut banget. Dan di situ ada Pak Gembala. Pak Gembala nanya, Mas, kenapa nggak masuk gereja? Saya bilang saya masih muslim, Pak. Ya nggak apa-apa, kalau muslim apa salah? Kalau muslim masuk gereja salah? Takut Pak saya. Masuk aja ke gereja, di bawah AC dingin, di luar panas. Saya tetap bersikukuh di parkiran sampai selesai. Dan minggu besoknya saya sudah merenungkan dengan mimpi-mimpi itu semua apa yang ini, semakin penasaran dan semakin penasaran. Ketemulah Pak Urba yang kesaksian tentang tidak agama di situ. Semakin kuat lagi saya. Ya Mas, saya pokoknya minggu besok saya masuk gereja. Tapi entah kenapa saat saya datang ke gereja tersebut, perjalanan saya kena macet. Yang harusnya ibadah jam 7, saya lebih 15 menit. Dan tempat duduk itu penuh semua. Tinggal tempat duduk itu satu kursi saja di depan. Kebetulan istri saya karena bertugas menjadi singer, jadi langsung naik panggung atau ke altar. Saya bingung, tuh di depan ya. Kata istri saya, udah nggak apa-apa duduk aja di situ katanya. Tapi pendeta itu yang menegur saya bertanya, udah duduk aja Mas di sini aja, udah duduk dekat saya. Wow, kamu istimewa ya kamu gitu.
semakin takut saya, semakin gemetar, semakin istri melakukan pujian penyembahan segala macam. Akhirnya saya bisa mengikuti lagu Pertolonganmu saat itu. Dan saya bisa mengikuti. Habis itu langsung ditanya sama WL, apakah ada yang pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada, mohon berdiri. Saya berdiri sontak, langsung didoain di situ, langsung hanya nangis saja. Saya tidak bisa berkata-kata, mau apapun tidak bisa, hanya mengaku dosa-dosa saya di situ. Ada kuasa yang benar-benar turun menjamah saya di situ. Hanya nangis saja di depan altar itu. Istri saya juga nangis, anak saya juga nangis. Lihat, bapaknya seperti itu, suaminya dilihat seperti itu. Hanya nangis, semuanya nangis. Keluarga saya yang hadir di situ, keluarga dari istri. Akhirnya saya masuk Kristen. Terus habis ibadah itu saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi karena saya ingat di kantor saya itu ada perpustakaan yang ada Alkitabnya. Begitu selesai ibadah ditanya sama Pak Gembala, nah kalau kayak gitu kan udah bagus, udah cocok, suami istri harus sama-sama memuji Tuhan, harus melayani Tuhan. Tapi ada syaratnya Pak, katanya. Syaratnya apa Pak? Kalau jadi orang Kristen, syaratnya harus punya Alkitab. Wow, saya tidak punya Alkitab Pak, begitu. Kalau istri punya, saya tidak punya, begitu. Tapi saya pikiran langsung sontak punya perpustakaan komandan saya. Akhirnya bukan pulang ke rumah, tapi langsung pulang ke satuan saya. Langsung ambil Alkitab itu, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai selesai total. Dan saya baru sadar bahwasanya Tuhan Yesus itulah yang datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Sebagai manusia yang ada tandingannya. Mulailah saya setelah mengaku Kristen, satu persatu keluarga saya mengetahui. Saya posting, saya dibaptis tanggal 27 Maret. Dibaptis, saya posting baptisan itu, langsung keluarga saya marah besar sekali. Sampai kakak saya datang ke sana. Kebetulan saya adalah orang Cirebon. Nenek saya masih keturunan Gunung Jati, Saudara saya. Wow, saya langsung didatangi kakak saya sama ibu saya sama bapak saya langsung ke kantor. Saya mau digorok pakai golok. Saya hanya berkata, tetap saya pilih Tuhan Yesus. Apapun yang saudara mau bunuh saya, mau nggak dikasih warisan apapun, saya tidak mau begitu. Saya tidak akan menjual keimanan saya sekarang. Karena saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya yang hidup dan berkuasa di dalam hidup saya. Akhirnya singkat cerita dari perjalanan saya, Satuan mengetahui kebetulan saya ada permasalahan yang terjadi tahun 2015. Akhirnya saya dipanggil sama Satuan. Kamu sudah Kristen ya? Iya, aku bilang begitu. Iya, saya udah Kristen. Kamu balik lagi aja ke Islam. Masalahmu yang 2015 saya akan tutup. Rapat-rapat saya tidak akan mengganggu karirmu. Saya bilang, Bapak mau apapun tetap saya pilih keimanan saya sekarang. Saya ikut Tuhan Yesus. Akhirnya sampai memuncak, istri saya dipanggil ke kesatuan di BAP. Kamu yang ngajarin Sudiana menjadi Kristen ya? Istri saya nggak pernah. Saya mengajari suami saya untuk masuk Kristen, tapi beliaunya sendiri yang memilih Tuhan Yesus. Akhirnya saya ditanya lagi, Sudiana, pilih orang tuamu
pekerjaanmu, atau kamu saya pecat. Kamu masih tetap kekristenan, masuk jadi orang Kristen, saya akan naikkan perkaramu yang tahun 2015. Saya bilang, saya tidak akan gentar, karena saya punya Tuhan Yesus yang dasar. Tambah marah lagi, karena yang BAP saya adalah aliran, mohon maaf, saya LDI, aliran yang keras banget, aliran yang jenggot, yang cingkrang, wow, gasat banget. Saking bencinya sama saya langsung, yang permasalahan saya itu adalah permasalahan rumah tangga, sampai diponis, dipecat. Sedangkan rekan saya yang menghilangkan senjata sama narkoba selamat. Apa bedanya sama mereka? Dia hilang senjata, pistol, tapi tidak dipecat, hanya kena 4 bulan. Narkoba tidak dipecat. Saya masalah keluarga, hukumannya 8 bulan plus pecat. Wow, tapi saya tidak akan goyah, saya tidak akan gentar Tuhan. Jika ini adalah rencanamu, saya percaya Tuhan akan menggantikan semua. Akhirnya saya keluar April tanggal 7 pasca. Saya banding kalah, saya kasasi kalah, dan dinyatakan putus 7 April pasca. Di situ saya merenung, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau yang berkehendak, saya akan ikut Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dari hidup saya akan tetap setia sama Engkau. Amin. Akhirnya hanya butuh 2 minggu saya langsung dijawab sama Tuhan. Langsung saya dikasih kerjaan, langsung. Saya sudah dikutukin di kantor, kamu akan jadi bebek, kamu akan pergi jadi orang karet lagi. Tapi kutuk itu dirubah sama Tuhan menjadi berkat. Dan saya masuk ke perusahaan farmasi di Jakarta Selatan. Puji Tuhan, saya, kalau menurut pikiran saya itu mustahil saya bisa masuk kerja di situ. Karena apa? Saya sudah umur 39, sedangkan di perusahaan itu butuh anak-anak muda. Saya pulang dari gereja hanya scroll internet, ada lowongan, saya coba masukin lamaran. Ternyata itu maunya Tuhan. Wow, dasar banget Tuhan. Saya hanya pikir wah ini penipuan. Tapi begitu saya masukin emailnya, saya langsung dapat email, dan email itu berkata, minta tolong cantumkan nomor telepon, dan telepon saya cantumkan langsung hari itu juga dijawab. Langsung telepon, Mas, bikin lamaran, datang besok ke perusahaan saya butuh orang-orang seperti Mas. Saya bilang saya adalah ex-TNI. Ya nggak apa-apa katanya. Dan puji Tuhan, saya di sana ketemu 99 perusahaan itu adalah Kristen. 99 karyawannya Kristen. Begitu saya melamar di situ, saya sudah pesimis. Wah, gak bakalan diterima. Ada 12 orang yang melamar di situ. Semuanya sarjana semua. Saya SMA dan XT. Umur sudah tidak bisa, karena umur batasnya di situ paling tua 30. Saya sudah 39. Wow. Tapi saya percaya Tuhan, jika Engkau yang berkehendak, jika Engkau inginkan anakmu tidak dipermalukan, maka ini adalah berkat yang Engkau sediakan untuk saya. Sampai 3 bulan, saya sampai 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan sudah melewati, dan puji Tuhan, saya dipromosikan, jabatan saya menjadi yang tadinya staf menjadi koordinator staf. Wow, waktu itu Tuhan teramat baik Tuhan. Engkau baik banget Tuhan. Amin. Dan saya minta lagi sama Tuhan, Tuhan, saya rindu sama orang tua saya Tuhan, saya rindu sama keluarga saya Tuhan. Dan puji Tuhan,
kemarin orang tua saya baru berangkat haji, bukannya ibadah haji khusyuk, berdoa di sana di tanah suci, malah memikirkan saya dan pulang-pulang ibadah haji yang ditelepon saya, dan Tuhan jawab setiap doa saya. Nangis ibu saya salah sama kamu, kenapa saya ngusir kamu, nggak merangkul seperti anak. Nanya, udahlah kalau kamu sudah Kristen nggak apa-apa katanya, tapi saya percaya jika satu orang diselamatkan maka satu saya selalu berdoa sama Tuhan agar semua keluarga saya diselamatkan sama Tuhan. Sekian kesaksian dari saya. Salam Yesus.
menciptakannya dengan inspirasi. Ada kalimat indah bahwa dengan firman-Nya Dia ciptakan segala sesuatu. Terima kasih. Lambaikan tangan sekali lagi. Berfirman. Kami serahkan pendengaran kami kepada Engkau. Kami buka hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak berguna ini menjadi alat yang sempurna di tangan-Mu Tuhan, supaya isi hati-Mu disampaikan, bukan eksegesa yang hamba-Mu disampaikan, tapi eksegesis yang Engkau sampaikan adalah hati-Mu sendiri, suara-Mu sendiri yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Jangan dulu-dulu, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan dulu-dulu, kita bersama-sama kemuliaan bagi kita. Ya. Saudara, kalau berikan kemuliaan bagi Allah kita, harus ada sifat ilahi yang kita ucapkan. Saudara, jangan hanya bertepuk tangan. Itu tidak lebih dari supporter sepak bola. Kalau kepada Allah kita harus sifat ilahi yang harus kita sampaikan. Begini, kita sebutkan sifat apa? Maha kuasa, Engkau baik, Engkau dasar. Itu baru kemuliaan. Mari, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkau dasar Tuhan. Tuhan awali 25 itu menceritakan orang-orang yang ahli dalam musik pujian. Dipilih mereka bernubuat dengan musik. Jadi musik harus ikut, ya. Bagaimana musik memuliakan Tuhan? Suara musiknya yang dialunkan, ya. Drum siap, keyboard siap, bass siap, ya. Oke, siap? Mari berikan kemuliaan saudara-saudara bagi Allah yang dahsyat. Tuhan disenangkan hari ini. Amin. Saya bersuka cita hari ini karena bisa bertemu dengan saudara. Saya bersuka cita hari ini karena Tuhan masih berikan nafas hidup bagi saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih untuk kesempatan ini Ibu Pendeta Juliani Salam, Ibu Eli yang sudah memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan. Pelayanan saya ada di Surabaya dan Tuhan memanggil saya untuk memperkuat tim di CSM. Kalau saudara lihat sering saya WM, saya gembalakan sebuah gereja Esa Indonesia yang ada di Surabaya. Oke, tidak berlama-lama saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan firman Tuhan, sebuah judul yang tidak asing bagi kita, tapi kita perlu judul ini, yaitu mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dan kita harus akui tujuan dari khotbah hari ini adalah membawa kita untuk selalu bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan mujizat di dalam hidup kita. Sampai keselamatan pun Tuhan beri secara anugerah bagi setiap kita. Sesuatu yang tidak mungkin tapi Tuhan memungkinkan. Mari saudara kita lihat Alkitab kita, saudara, dalam Roma pasal 11 ayat 36 sudah ada di depan. Mari kita perhatikan saja di depan. Roma 11:36 berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
Ayo, ada saudara di sini punya suara, silakan keluarkan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Saudara lihat yang saya garis bawahi, sebab segala sesuatu, dan saya bold adalah Dia. Ini berarti penting bagi kita, saudara. Alkitab bilang segala sesuatu adalah dari Dia. Dia di sini siapa, saudara-saudara? Dia di sini siapa? Nah, mari kita lihat Dia di sini, Allah yang kita sembah, Allah yang punya kepastian, Allah yang kita kenal, Allah yang dekat dengan kita. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan Alkitab sangat luar biasa, dia berkata begini, segala sesuatu, apa saudara? Adalah, saya ingin katakan bahwa sehembusan nafas yang kita tarik dan kita keluarkan adalah dari Tuhan. Amin. Selangkah hidup yang kita langkahkan, kalau bukan dari Dia, nonsen itu bisa terjadi. Segala sesuatu dari Dia. Terserah saudara mau bilang apa hari ini. Saya akan buka dengan mengutip perkataan seorang teman saya, pengkhotbah. Dia bilang begini, ada sebuah bis pariwisata yang kecelakaan, kemudian meninggal semuanya. Hanya 2 orang yang selamat. Begitu 2 orang ditanya oleh olah TKP polisi, yang satu bilang, untung saya lompat cepat-cepat. Yang satu bilang, untung Tuhan selamatkan saya. Yang mana yang kita pegang hari ini? Untung saya lompat cepat-cepat atau untung Tuhan selamatkan saya? Alkitab bilang segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia, kemudian sampai selama-lamanya. Itu terjemahan baru. Tapi bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalimat yang kita nyanyikan luar biasa keren. Bapak almarhum Pendeta Junedi Salat, ya, berfirmanlah Tuhan, ku siap mendengar. Firman-Mu yang apa? Berkuasa mencipta segalanya. Firman-Mu yang berkuasa, apa saudara? Mencipta segalanya. Alkitab bilang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, semua berasal dari Allah. Kata Dia di sana sudah diganti dengan kata Allah. Dan pujilah Allah untuk apa? Selama-lamanya. Kerennya lagi, saudara, terjemahan sederhana Indonesia, karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia, berikan segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Saudara, jadi Allah yang sendirilah, kata Allah sendirilah adalah merupakan sebuah bentuk di mana ingin menunjukkan kepada kita Allah itu inisiator utama di dalam hidup kita. Allah itu yang menciptakan kita. Dia adalah inisiator utama dalam hidup kita. Saudara-saudara, Dia sendirilah. Memang kita bilang, Pak, saya bekerja, Pak, saya berjalan, Pak, saya punya otak, saya melakukan aktivitas. Nanti khotbah Dia akan menjawab semuanya. Dan kita harus kembali bahwa hanya Tuhanlah inisiator satu-satunya. Kalau Dia kehendaki satu urat saja dalam hidup kita, dalam otak kita, putus, selesailah sudah semuanya. Tujuan khotbah ini supaya jangan ada seorang pun yang sombong dengan keadaan yang ada. Coba kunci G. Ya, tetap saja di G, ya. Haleluya. Lagu ini indah, ya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita.
Kalau engkau ada hari ini, katakan buat Tuhan bahwa segala sesuatu karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu. Nah saudara, saya ingin main terjemahan dulu, setelah ini kita akan bahas. Firman Allah yang hidup berkata begini, sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Kata dia sudah mulai merujuk, segala sesuatu hidup oleh kuasanya, dan segala sesuatu itu untuk kemuliaan. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara lihat, ayat-ayat ini membawa kita, menggiring kita untuk berkata, hanya Tuhan pencipta, hanya Allah pencipta. Paling terakhir dari terjemahan, ayat ini dikuatkan dalam terjemahan Bali Yohanes 1 ayat 3 berkata begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 bicara tentang Logos. Siapa itu Logos? Logos adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Allah. Nah saudara-saudara, ayat ini menutup dari terjemahan-terjemahan di atas. Yang dimaksudkan dia oleh Paulus sebenarnya adalah Yesus. Yesuslah sumber kehidupan kita. Yesuslah yang menciptakan kita. Bahkan kalau saudara cantik, dipuji orang saudara cantik, jangan sombong, karena Tuhan izinkan satu virus saja kecantikanmu hilang. Kalau kita kaya, jangan sombong, karena kalau Tuhan izinkan satu musibah saja selesailah semuanya. Kita harus berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan, bukan satu kali, tapi sampai selama-lamanya. Mujizat itu bisa terjadi. Di saat engkau berbaring tidur, mujizat itu bisa terjadi. Di saat dimanapun engkau bekerja, mujizat menyertai engkau. Hiduplah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.
Terima kasih Pak Daud, firman dan kesaksiannya menguatkan kita semua. Ini sekarang kita saatnya mau mendengarkan kesaksian puji. Mari silakan Pak. Nah, saudara, kalau hari ini saudara sudah mendengarkan tentang mujizat, saudara hatinya bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Siap menerima mujizat Tuhan, saudara. Dan saya mau bilang malam hari ini ada satu mujizat yang lebih dahsyat dari segalanya, saudara. Ketika saudara dipilih. Amin. Saudara dipilih dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan, saudara. Dari orang yang berada dalam kegelapan, Tuhan tarik kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terangnya yang ajaib. Ini adalah mujizat yang terbesar dalam dunia ini, saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengar bahwa mujizat itu nyata di dalam kehidupan kami, dan itu terbukti di dalam kehidupan hamba-Mu Pak Daud, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan ambil ibadah ini. Ketemu lagi di bulan November, Kamis pertama akan dilayani oleh Bapak Ahmad Soleh dari Palembang. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Paulus yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Di sini banyak sekali para jenderal di sini ya. Jadi Bapak jangan takut, jenderal kita Yesus Kristus Tuhan ya. Terima kasih buat kehadiran dari pewarna yang luar biasa. Terima kasih Bung Johan. Pewarna adalah apa Pak? Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Haleluya. Kalau ministry ini sudah masuk di berita-berita, juga di sosmed, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu Bung Johan datang ke sini juga semua karena Tuhan. Dikirim ke tempat ini ya. Terima kasih singer, pemusik yang sudah membantu pelayanan tempat ini. Semua saudaraku yang dari Jonggol, waduh luar biasa jauh sekali. Pak Taufik juga ya. Luar biasa, terima kasih Pak kedatangannya. Semua saudaraku semua datang ke tempat ini tidak sia-sia. Kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa ya. Kita ketemu lagi bulan November. Mari saudaraku, di belakang juga ada UMKM JS Ministry, sereal sagu Ambon, dibuat asli, diambil asli dari Ambon ya. Juga ada keripik karya Pak Boas, mantan apa itu?
waria. Tidak bekerja sebagai waria lagi, tetapi bekerja di ladangnya Tuhan, membuat keripik untuk menjadikan kegiatan usahanya. Dia tidak minta hidupnya, tapi dia punya keahlian. Bukan saja keripik, tapi sambal luar biasa. Saya udah coba ya. Nanti untuk yang lainnya bisa hubungi Pak Boas. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudaraku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau dengan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang menyinari engkau dengan raut wajahnya, Tuhan yang menyinari engkau dengan kasih karunia. Sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera Allah, dan kiranya Tuhan memberkati engkau. Usahamu apa saja yang dikerjakan di dalam nama Yesus, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Janganlah engkau takut menghadapi dan mendengar keadaan dunia ini, tetapi lekatkan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang memelihara engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang sudah memberikan persembahan pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada yang sudah mengisi tadi formulir